Perjalanan Umroh Mandiri 2023. Setelah kurang lebih 2 tahun tidak naik pesawat karena pandemi COVID-19, Alhamdulillah tahun 2023 kami diundang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah Umroh Mandiri. Kami berangkat dari kota Tarakan ke Jakarta transit Balikpapan menggunakan pesawat Citylink Air. Setelah mendarat di Jakarta di Terminal A3, jam setengah 3 sore kami langsung melaksanakan sholat zuhur dan asar di Jama' Qashar. Kami sholat zuhur asar di Mushola Bandara Terminal A3 di area kedatangan setelah mendarat. Setelah itu, kita langsung mengambil bagasi kami dan pulang ke hotel menggunakan gokar. Sampai hotel, barang kami dibantu bawakan oleh security ke resepsionis. Lalu kami check-in hotel. Sampai kamar hotel baru nyadar kalau tas paspor yang gue harusnya bawa itu hilang. Terus kita nyari-nyari kebingungan di mana, kepanikan sampai gue diomelin sama mama gue karena itu gue yang bawa kan tugasnya. Itu ketinggalannya ya, antara di resepsionis atau pas proses dibantu oleh security atau pas di mobil gokar dan atau enggak di bandara. Siapa tahu kan pas di bawah security jatuh gitu kan karena barangnya banyak. Atau enggak pas di mobil kan kita lengah karena itu kan warna hitam ya, mobilnya juga warna hitam kan dalamnya. Habis itu atau enggak di bandara guys. Langsung kami turun ke resepsionis dan menanyakan tas kami yang hilang dan ternyata jawabannya nggak ada. Kita chat lagi ke supir gokar yang tadi mengantarkan kami dari bandara ke hotel, jawabannya juga nggak ada barang yang tertinggal dan kami putuskan untuk balik lagi ke bandara Terminal A3. Sampai bandara langsung tanya ke security, sama security diarahkan ke petugas bandara yang lainnya, dikasih tahu kalau barang kita tuh hilang, ditanya ciri-cirinya apa. Ciri-cirinya tuh tas warna hitam, settingnya tuh kayak ada gambar silatnya gitu tapi silat bohongan ya guys. Habis itu nggak warna hitam, settingnya tuh silver, terus tas backpack ya atas punggung. Ukurannya tuh sedang, nggak gede nggak kecil banget. Habis itu dibantu cariin kan, ditanya terakhir ngeliat tuh di mana. Kami langsung ceritain. Setelah mendarat itu kami langsung sholat zuhur asar di musola kedatangan. Habis itu kita ngambil bagasi, terus nunggu gokar di depan bandara. Dan dicarilah sama petugas itu di titik-titik yang kami sebutin ya, di musola, di tempat pengambilan bagasi, dan di tempat penunggu gokar di depan bandara. Di tempat penunggu gokar tuh udah nggak ada tas kami karena ada video live streaming yang biasa ibu videoin perjalanan kita. Di tempat bagasi juga nggak ada, dan satu-satunya tempat yang belum dicari itu adalah di musola. Karena gue emang inget banget pas di musola kan sholatnya gantian ya. Yang satunya itu ibu sama adek gue tuh sholat, gue yang jaga barang. Habis itu gue yang sholat, ibu yang jaga barang. Nah pas gue yang jaga barang itu terus masih ada tuh. Nah setelah itulah nggak tahu di mana. Di musola itu nggak ada CCTV-nya guys. Petugas bandara ini koordinasi sama petugas bandara yang lainnya di terminal lainnya karena kita laporan sama petugas bandara yang di bagian keberangkatan karena kan kami dari luar ya. Nah dikasih tahu lah sama petugas bandara yang di bagian kedatangan yang saat kami turun tadi, dikonfirmasi bahwasanya ada barang yang hilang atau enggak, bentuknya ini, ciri-cirinya ini gitu kan. Kami semua panik banget, tas paspor itu hilang. Udah kebayang tanggal 4 September itu harus berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Habis itu tanggal 5 Septembernya harus berangkat dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Pokoknya itu tiket tuh udah dibeli semua guys, dari keberangkatan sampai kepulangan. Kita spill tiket apa aja yang udah kita beli ya guys. Pertama dari 3 September 2024 dari Tarakan ke Jakarta. Lalu 4 September 2024 dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Lalu 5 September 2024 dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Dan 16 September 2024 dari Jeddah ke Kuala Lumpur pulangnya guys. Lalu 18 September 2024 dari Kuala Lumpur ke Singapura dan 20 September 2024 dari Singapura ke Jakarta. Kenapa kita beli semua tiket itu? Karena kalau kita ingin berangkat umroh, berangkat penerbangan yang jauh pasti ditanyain tiket pulangnya, dan tiket pulangnya itu harus ke Indonesia, nggak bisa ke negara lain doang. Jadi otomatis kita harus beli tiket langsung balik ke Indonesia, yaitu Jakarta kan guys. Kebayang nggak itu semua tiket bakal hangus karena paspor kita yang hilang karena keteledoran kita sendiri. Lebih tepatnya keteledoran gue ya, karena gue yang bawa. Pokoknya kita cari tuh tas paspor tuh mencar guys. Gue cari sendiri karena gue yang diomelin sendirian kan. Nah 2 adik gue tuh yang cowok-cewek tuh si Bagus sama si Ud, mereka nyari berdua. Kalau ibu bersama petugas bandara menunggu informasi-informasi selanjutnya. Kita mencari-nyari tas itu di bandara keberangkatan.
Sebenarnya nggak mungkin juga ketemu ya kalau di bandara keberangkatan, karena kan kita hilangnya itu pas kita datang dari Tarakan Jakarta ya, pas di bandara kedatangan gitu. Tapi dicari aja, namanya juga usaha kan ya guys. Gue naik turun lift dari lantai 1, lantai 2. Pokoknya udah kayak orang bingung dah, saking saking kosongnya karena udah diomelin, juga paspornya hilang. Pokoknya nggak tahu dah mau mikir gimana lagi tuh. Udah pasrah banget pokoknya. Kalau paspor hilang, kata petugas bandara, nggak bisa dibuat di imigrasi Jakarta karena kita dari kepulauan kan, ke Pulau Tarakan. Jadi kita harus pulang dulu ke Tarakan atau laporan ke imigrasi Tarakan, baru bisa dikeluarin lagi. Tapi kan prosesnya lama ya guys, sedangkan jam terbang kita tuh besok gitu, tanggal 4 Septembernya harus berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur, dan 5 Septembernya dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Pokoknya kita tuh udah mikirin tiketnya itu bakal hangus atau bakal berangkat gaya gitu-gitu loh. Jadi lebih mikirin ke tiketnya juga. Kalau kita balik lagi ke Tarakan gak mungkin juga bisa, karena waktunya nggak sempet gitu kan. Sedangkan kita nyari paspor ini aja, tas paspor ini sampai malam, sampai isya. Kapan mau baliknya gitu lah pokoknya. Ada saran juga dari petugas bandara untuk lapor ke kantor Citylink, atau enggak untuk lapor ke kantor pesawat kita flight selanjutnya dari Jakarta ke Kuala Lumpur pada tanggal 4 September kan naik pesawat Transnusa ya guys. Selama gue berpencar sendirian, gue tuh udah berusaha untuk masuk kantor Citylink. Pas gue masuk, petugasnya tuh sedang nggak bertugas gitu guys. Gue juga bingung mau lapor, tapi kan orangnya nggak bertugas, lagi nggak kerja gitu, entah istirahat atau gimana, karena itu udah maghrib isya gitu kan. Gue mau lapor ke kantor Transnusa guys, tapi gue inget saran dari petugas bandara, kalau kita lapor ke kantor Transnusa, otomatis kita tuh minta diundurin jadwal penerbangan flight selanjutnya dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Seharusnya kan 4 September 2024. Masa mau dimundurin sampai kapan gitu? Sedangkan walaupun dimundurin juga, gue masih ada tiket tanggal 5 September 2024 dari Kuala Lumpur ke Jeddah. Jadi mau mundur atau mau maju atau mau stagnan juga itu tetap aja sama, bolong gitu, karena tiketnya bakal hangus juga karena banyak tiket di belakangnya. Itu kalau misal belum ketemu ya paspornya, atau emang bener-bener belum ketemu gitu loh. Tapi kita masih berusaha nyari, makanya gue belum mau masuk ke kantor Transnusa dulu karena opsinya cuma itu. Azan maghrib pun tiba, gue langsung ke musola. Gue sholat ya, berdoa, mohon minta dipertemukan paspornya, karena gue yang ngilangin kan, gue yang teledor, gue yang salah juga. Jadi gue yang berdoa juga, yang lain juga berdoa, mak gue juga zikir, sholawat, adik-adik gue juga doa, sholawatan juga, berzikir juga, pokoknya semua dah dilakuin biar tuh paspor ketemu. Saran dari ibu gua, kita berdoa seperti pemuda yang terjebak di dalam gua. Kan guanya tertutup karena Allah tutup guanya. Mereka ingin keluar dari gua tersebut. Mereka berdoa dengan mengungkit kebaikan yang pernah mereka lakukan, kebaikan yang paling baik mereka lakukan, seperti mereka biasanya salah satu dari mereka selalu menyiapkan susu untuk ibunya bangun tidur gitu kan. Ada lagi yang lainnya, pokoknya kebaikan yang pernah kita lakuin. Jadi gue berdoa sebut kebaikan yang pernah gue lakuin atau yang sering gue lakuin hampir setiap hari. Habis itu kita mohon agar tas paspor itu ketemu dalam keadaan lengkap paspornya, dalam keadaan aman dan lain sebagainya. Itu bener-bener guys, doanya tuh ampuh banget. Gue keluar dari musola ngeliat ibu gue sama petugas bandara, tapi gue lanjut mencari tas paspor itu, mencari sendirian aja karena biar gak diomelin ya kan, menjauh, menghindar biar gak diomelin sama ibu. Karena ibu ngerasa udah lama gak ngeliat gue muncul, gak ngeliat gue nongol di depannya, ibu gue tuh panik guys. Abis itu ibu gue langsung nanya ke Hud, nanya ke Balkis, si Bintang mana gitu kan. Dicari kok gak ada, akhirnya mereka disuruh nyariin gue. Si Hud sama Balkis nyariin gue. Setelah itu mereka nyari sampai ke lantai 2. Gue inget banget itu lantai 2 karena gue naik turun lift terus kan, gak tahu mau ngapain tuh, udah gue kelilingin, gue juga bosen kan ngelilingin bandara segede itu. Mak gue tuh khawatir banget kalau gue diapa-apain sama orang lain karena badan gue yang kecil. Ibu gue udah overthinking banget, mikir yang aneh-aneh kalau gue bakal diapa-apain karena Jakarta kan sangat luas ya, dan bandaranya juga sangat luas kan di Terminal 3. Pas lagi keliling bandara karena nyari tas paspor, tiba-tiba dengar nama gue dipanggil melalui pengumuman bandara karena dikira gue hilang. Gue langsung ke sumber suara, ternyata ada di lantai 2.
Gue langsung naik lift ke lantai 2 dan gue ngeliat ada adik gue Hud sama Balkis langsung nyamperin gue. Gue langsung tanya kan, lu ngapain manggil nama gue di pengumuman bandara? Itu lu dicariin sama ibu. Akhirnya kita bareng bertiga turun ke lantai 1. Akhirnya gue ketemu mak gue, padahal sebelumnya gue tuh nggak mau balik karena gue takut kan diomelin. Tapi pas gue ketemu pun gue diomelin karena udah bikin mak gue panik, udah bikin mak gue khawatir. Azan Isya pun tiba, kami sholat Isya, berdoa lagi, bersolawat, berzikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan tasnya beserta paspor-paspornya. Setelah sholat Isya, kami diajak petugas bandara untuk ke TKP tempat kejadian perkara tas itu hilang. Atau terakhir yang kita ingatkan di musola. Kita diajak ke musola, izin ke petugas bandara yang jaga bagian kedatangan karena kami kan dari keberangkatan dari luar. Diajak masuk, diizinin, lalu sampai di musola ditanya tasnya terakhir taruh di mana. Gue ceritalah terakhir tas itu ditaruh di tempat duduk orang buka sepatu di depan musola sebelum masuk musola. Saat dicek daerah situ ternyata tidak ada CCTV di daerah musola tersebut. Kami semua duduk di kursi tersebut sambil bercerita, curhat, dan menunggu solusi dari petugas bandara. Saat bercerita, petugas bandara mengabari ada kabar dari grup petugas bandara, ada tas ditemukan. Kami semua langsung seneng merasa kalau tasnya itu udah ketemu. Tapi ternyata setelah ditunjukkan gambarnya oleh petugas bandara, itu bukan tas kami. Lalu kami berdoa lagi. Setelah berdoa lagi, ada kabar lagi dari grup petugas bandara bahwa ada tas lagi yang ditemukan. Dan ternyata itu tas kami sesuai dengan ciri-ciri yang kami sebutkan. Kami diarahkan untuk menemui petugas bandara yang menemukan tas kami. Alhamdulillah setelah dicek tas beserta isinya lengkap, berisi 4 paspor baru kami dan 3 paspor lama kami untuk track record perjalanan kami.